Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Semoga dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Terima kasih sudah mengikuti pertemuan ini dari materi manajemen kualitas. Sesi ketujuh ini akan membahas tentang implementasi dari total quality management. Ya, meskipun banyak ide tentang total quality management berawal di Amerika Serikat, namun besar kemungkinan Jepang itu mengimplementasikannya. Kenyataannya, kedua negara ini itu dominan di dalam quality management assurance, quality management rantai pasoknya, ya. Dan kemudian diadopsi oleh berbagai negara, ya, termasuk Indonesia. Di dalam implementasi atau pelaksanaan dari TQM itu melibatkan secara total, menandakan bahwa setiap orang itu di perusahaan itu harus terlibat secara langsung, ya. Quality, kita semua harus mengidentifikasi kebutuhan, akannya keperluan pelanggan yang harus segera dipenuhi, kualitas, harga, ya, terus effectiveness, safety, ya, apalagi safety pada saat ini. Manajemen, ya, komponen yang ketiga adalah manajemen, menjelaskan bahwa setiap eksekutif atau senior manajemen bahwa setiap lini di dalam perusahaan itu berkomitmen secara penuh, ya. Nah, filosofi dari TQM itu terkait dengan ide pencegahan supaya defektif atau kecacatan di dalam produk atau service itu zero, bahkan, ya, dikurangi, ya, zero. Kalau di manufacturing ada zero defect, ya. Nah, di dalam TQM itu ada fokus pada orangnya, mendorong pembentukan tim, pemberdayaan karyawan, ya. Karyawan is very important. Nah, pendekatan dari TQM itu ada pendekatan yang tradisional, ada pendekatan pada TQM. Pendekatan TQM itu fokus pada siapa dan mengapa, bagaimana market share-nya, status quo-nya bagaimana, produk fokus menonjolkan informasi, dan bersifat firefighting. Sedangkan pendekatan TQM itu fokus pada mengapa dan bagaimana, fokus pada pelanggannya, bagaimana long term fokusnya, continuous improvement-nya bagaimana, ya, proses empowerment fokus. Di TQM itu incremental empowerment juga, ya, dan bersifat problem solving dibandingkan bersifat firefighting. Nah, alasan menggunakan TQM itu secara umum dapat digolongkan dalam dua hal. Perusahaan berhasrat untuk menggunakan sign, ya, untuk meningkatkan daya saing, ya, menggunakan sign pendekatan sign ilmiah untuk meningkatkan daya saing. Alasan yang kedua, perusahaan juga ingin mempertimbangkan TQM itu sebagai alat bantu yang efektif, alat bantu manajemen untuk menanggulangi persoalan kualitas dalam hal kualitas produk dan atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan. Aspek dasar dari implementasi TQM itu meliputi 3 aspek: accounting, perhitungannya, customer-nya bagaimana, dan budaya dari perusahaan itu, ya. Prinsip-prinsip implementasi TQM ada 4. Do it right the first time, lakukan sesuatu itu dengan benar di langkah awal. Terus langkah yang prinsip yang kedua mengenai customer orientasi. Dan prinsip yang ketiga adalah continuous improvement, yaitu perbaikan yang terus-menerus yang harus dilakukan di dalam perusahaan. Tahap atau prinsip yang keempat yang dipercayai untuk execution dari TQM yang efektif adalah membangun teamwork dan empowerment yang efektif, ya. Lakukan sistem saran di dalam perusahaan, buatlah kelompok-kelompok kecil dan di dalam perusahaan, ya. Kelompok lintas fungsi di dalam perusahaan. Nah, ada beberapa tahap dalam pelaksanaan TQM. Bekerja secara rotasi dengan siklus yang dikenal dengan PDCA, Plan, Do, Check, Action. Rencanakan tindakan Anda, rencanakan pekerjaan Anda, eksekusikan secara efektif dan akurat, selalu cek, periksa hasil kerjanya, evaluasinya bagaimana, dan bandingkan dengan perencanaan yang Anda lakukan sebelumnya, dan action, mengadakan perbaikan dan peningkatan untuk perencanaan yang akan datang. Tahap yang kedua, lakukan penilaian berdasarkan fakta macam dari kualitas, cost, delivery, safety, serta moral, ya. Tahap yang ketiga, menggunakan alat-alat bantu statistik, ya.
Nah, proses implementasi di dalam TQM itu secara garis besar itu melibatkan manajemen puncak. Budaya organisasinya harus juga dirubah. Juga melibatkan kelompok-kelompok kecil untuk memahami berbagai macam aspek tantangan perusahaan. Lakukan juga perubahan dan perbaikan. Di dalam TQM, kepemimpinan itu penting, yaitu elemen kunci dari keberhasilan implementasi dalam skala besar menyeluruh ke dalam perusahaan. Jadi leader di dalam perusahaan, pimpinan perusahaan itu menyusun visi, mendefinisikan latar belakang, tujuan, dan parameter TQM. Hasilnya bisa dieksekusikan oleh keseluruhan organisasi dengan lebih mudah jika ada kepemimpinan inisiatif dari pemimpin untuk melakukan TQM. Demikian materi pertemuan ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat, dan sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Jangan lupa ya like setiap video mengenai kualitas manajemen kualitas ini. Pelajari kuis, tugas, modul Anda secara mandiri, termasuk video ini ya, disiapkan untuk Anda supaya Anda bisa memperbaiki atau mempelajari secara independen di tempat masing-masing. Stay healthy, be safe, dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.